Warga permukiman RT 9 Kelurahan Tengah Keramat Jati, Jakarta Timur mengeluhkan bau busuk yang timbul dari penumpukan sampah Pasar Keramat Jati. Berada persis di belakang area pembuangan sampah sementara, warga mengaku mencium aroma busuk setiap hari. Kesehatan warga pun mulai terganggu. Lantas, harapan warga apa? Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Niputu Tisnanda dan juru kamera Roy Ilman dari Jakarta Timur. Saudara, saya sedang berada di salah satu kawasan di mana kalau Anda lihat di belakang saya, ini ada permukiman yang cukup padat, ada area yang juga biasa digunakan anak-anak untuk bermain bola, begitu ya. Tapi ada sesuatu yang berbeda suasananya ketika saya membalikkan badan saya. Kalau di sebelah kiri ini adalah permukiman padat, tapi di sebelah kanan saya ini adalah tumpukan sampah yang cukup tinggi yang merupakan hasil atau sisa dari aktivitas perdagangan di Pasar Keramat Jati. Dan kalau Anda lihat, saking tingginya tumpukan sampah ini, saudara, ini tidak bisa kemudian dibersihkan secara manual, tetapi harus dengan menggunakan alat berat seperti beko ataupun juga bulldozer untuk mengangkut sampah-sampah ini dan dimasukkan ke dalam truk-truk yang nantinya akan dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA yang ada di Bantar Gebang. Dan ini tentu saja menjadi satu catatan khusus, apalagi tembok pembatas yang biasanya menjadi batasan antara rumah warga dan juga area sampah, begitu ya, pembuangan sampah di Pasar Keramat Jati ini jebol, dan akhirnya sampah-sampah itu selain turun ke area sungai, ini juga masuk ke area permukiman warga yang merupakan area atau jalan yang biasa dilalui oleh warga. Banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dari aroma busuk yang kemudian tercium oleh warga setiap hari, dan juga tentu saja keluhan-keluhan lain seperti misalnya salah satunya adalah kesehatan masyarakat, di mana air bersih ini sudah tidak bisa digunakan sehingga warga harus menggunakan air pump. Untuk mengetahui bagaimana keluhan dari masyarakat, kemudian apa sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat, sudah bersama kami Ketua RT. Selamat siang Bapak, boleh di sebelah sini? Oke, Pak, namanya siapa Pak? Pak Mustafa. Pak Mustafa. Pak, sebagai Ketua RT di lingkungan ini sampah cukup padat, temboknya jebol, bagaimana tanggapan warga? Tanggapan warga selama ini banyak keluhan, masalah bau, aroma bau. Terus ketika nanti banjir juga airnya meluap, imbas dari air limbahnya juga mengalir tempat saya kalau setelah banjir. Udah sekian, ada 5 bulan yang lalu sampai sekarang ini juga banyak keluhan gitu. Tapi kalau kondisinya sendiri Pak, ini kan sampahnya cukup banyak ya, menggunung. Nah, itu sudah biasa terjadi dari dulu atau ini memang paling parah selama 5 bulan terakhir? 5 bulan terakhir paling parah ini. Yang sebelumnya nggak pernah. Tapi hanya baunya aja. Kalau untuk padatnya sampah ini lebih parah ini. Harapan warga sih biar sampah jangan terlalu numpuk di sini. Tiap hari kalau bisa diangkut semua, kayak kemarin contohnya gubernur datang, itu bisa bersih seharian. Nah, bahkan wangi tempatnya. Kok tiba-tiba setelah lepas dari pantauan gubernur ini menumpuk lagi. Kesannya kayak di sini penumpukan sampah yang tidak bisa dibuang lagi gitu. Jadi harapannya adalah sampah-sampah ini diangkut bersih. Betul, begitu ya, jadi masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, terima kasih banyak Pak RT, Pak Mustafa sudah berbagi dengan Kompas TV. Kita harapkan sampah-sampah ini bisa segera diangkut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Saudara, sebelumnya disampaikan oleh pihak manajemen dari PD Pasar Jaya bahwa memang ada target sekitar 1 pekan di mana sampah-sampah ini akan kemudian dibersihkan. Tidak hanya itu saja, dari Gubernur Jakarta sendiri, Pramono Anung, ini juga menyampaikan tidak ada isu karena pada tahun 2025 pengadaan truk pengangkut sampah ini juga sudah ditambah jumlahnya. Artinya ini menjadi kewajiban begitu ya bagi Dinas Lingkungan Hidup ataupun juga pemerintah Provinsi Jakarta, khususnya pihak manajemen dari Pasar Keramat Jati ini untuk kemudian mengangkut sampah-sampah ini hasil dari aktivitas jual beli yang ada di area Pasar Keramat Jati, sehingga masyarakat ini bisa beraktivitas seperti biasa, anak-anak bisa bermain tanpa mencium aroma busuk, dan juga tentu semuanya bisa tetap dalam kondisi yang sehat karena tidak ada lagi kontaminasi dari sampah-sampah ini. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Pasca diterapkan aturan denda Rp1 juta bagi yang membuang sampah sembarangan, Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar mulai bersih. Tumpukan sampah mulai berkurang, warga pun mulai tertib dan disiplin dalam menjaga kebersihan.
Upaya pemerintah Desa Bedulu menjaga kebersihan lingkungan perlahan mulai terlihat. Kebijakan bagi yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda Rp1 juta terbukti ampuh. Sampah yang biasanya menumpuk mulai berkurang. Semenjak aturan ini kami berlakukan per 1 Januari, sudah sangat kelihatan di biasanya numpuk sampah sekarang walaupun masih ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menaruh sampahnya di tempat ini, tetapi sudah sangat berkurang. Warga pun setuju dan menyambut positif dengan kebijakan ini. Hasilnya, warga jadi lebih tertib dan juga disiplin. Lingkungan pun jadi lebih nyaman. Kalau memang diberlakukan aturan denda, itu untuk membuat jera kepada pelaku, saya sangat setuju. Sehingga ke depannya masyarakat lebih disiplin dan lebih taat untuk menjaga kebersihan. Dengan adanya aturan yang sudah diberlakukan sekarang, sudah mulai tertib, sudah mulai bersih, dan saya pun sudah merasakan dengan kenyamanan. Aturan ini resmi berlaku sejak 1 Januari 2026 lalu. Pemerintah desa terus melakukan sosialisasi, mulai dari rapat rutin bersama warga hingga penyampaian informasi melalui media sosial. Harapan kami tentu semua lapisan masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah tidak pada tempatnya. Pemerintah Desa Bedulu berharap melalui aturan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan dan menjaga lingkungan. Sinta Pramadewi, Komang Suwarbawa, Kompas TV, Gianyar, Bali. Warga berduyun-duyun mendatangi lokasi tanah berlubang atau sinkhole di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Mereka bahkan mengambil air untuk pengobatan. Informasinya akan hadir usai jeda di Kompas Siang.